Halo, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam ini, saya akan mencoba menjelaskan mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Oke. Sebelum masuk lebih lanjut, kita harus pahami terlebih dahulu apa sih pengertian dari komunikasi. Oke, di sini ada definisi dari komunikasi menurut Cherry dalam buku Profesor Dr. Hafid Changa, di mana istilah komunikasi berpangkal pada perkataan Latin yang berasal dari komunis, yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata alam bahasa Latin, yaitu communico, yang artinya berbagi. Oke, setelah kita memahami arti dari komunikasi, ya, yang artinya berbagi, kita masuk ke dalam pengertian teknologi komunikasi, di mana teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras, ya, atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Kemudian penerapan teknologi di sini, ya, teknologi komunikasi ditentukan oleh sejauh mana teknologi komunikasi mampu membuka akses pada berbagai pelayanan dan jaringan informasi. Nah, teknologi di sini berasal dari kata tele yang artinya jauh dan komunikasi yang artinya hubungan. Jadi, telekomunikasi berarti hubungan melalui jarak jauh. Ya. Komunikasi merupakan suatu proses pemindahan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna dari komunikator kepada komunikan. Oke. Nah, di sini menurut Scrum menyampaikan pengertian komunikasi ke dalam tiga hal pokok, yaitu penyandi atau encode, di mana komunikator yang mempunyai informasi atau pesan yang disajikan dalam bentuk kode atau sandi, seperti tulisan, bahasa lisan, ya, dalam bentuk verbal simbol dan visual simbol. Sedangkan yang kedua yaitu signal berupa pesan, berita, atau pernyataan tertentu yang ditujukan dan diterima oleh seseorang, di mana pesan ini dapat dituliskan dalam bentuk gerak tangan, mimik wajah, kata-kata lisan, tulisan, gambar, foto, diagram, tabel, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu decoder. Komunikan yang menerima pesan atau penerima sandi atau lambang-lambang yang harus dipahami dan dimengerti makna dari pesan yang disampaikan. Oke, di sini komunikasi sebagai suatu proses yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses primer serta proses sekunder. Di mana proses primer adalah proses komunikasi langsung tanpa adanya media yang dapat memanipulasi dan melipat gandakan jumlah penerima pesan. Dalam proses komunikasi ini biasanya berbentuk bahasa, ya, gerak-gerakan yang memiliki makna khusus dan aba-aba. Nah, kalau proses sekunder, ya, berlangsung dengan bantuan mekanisme yang dapat melipat gandakan jumlah penerima pesan atau ditujukan untuk mengatasi berbagai macam hambatan fisik, ya, kebendaan, jasa dia yang akan menghalangi proses komunikasi primer, seperti mengatasi hambatan geografis. Proses komunikasi ini dapat melalui telepon, handphone, radio, dan satelit. Oke, pada penerapan teknologi informasi ada tiga hal yang akan kita bahas. Yang pertama, proses penerapan teknologi komunikasi, perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi, dan pelaku teknologi komunikasi. Oke, kita masukkan pertama terlebih dahulu, yaitu proses penerapan teknologi komunikasi. Proses implementasi atau penerapan teknologi komunikasi merujuk pada model inovasi dalam buku Communication Technology di New Media in Society diperkenalkan oleh Everett M. Rogers, di mana terdapat dua tahapan dalam proses penerapan teknologi komunikasi, yaitu
Yang pertama, tahapan inisiasi, di mana usaha mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi di sini, memahami dengan sesama dan merencanakannya untuk mengadopsinya. Pada tahapan inisiasi, terdapat dua tingkatan, yaitu tingkat agenda setting, di mana munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Yang kedua, tingkat matching, yaitu kecocokan. Kecocokan teknologi komunikasi yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Nah, apabila nilai kedua tingkat inisiatif ini positif, ya, timbullah keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang diinginkan. Nah, kemudian yang kedua ada tahapan implementasi, di mana seluruh kegiatan dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan. Terdapat tiga tingkatan, yaitu tingkat redefining, ya, clarifying, routinizing. Tingkat yang pertama itu mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur organisasi bagi sebuah lembaga atau mental, ya, serta kebiasaan bagi individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang diinginkan. Sedangkan tingkatan yang kedua yaitu meyakinkan pada semua anggota bagi sebuah lembaga atau diri sendiri, bagi individu tentang sejarah teknologi komunikasi sehingga tidak ada lagi menjadi sesuatu yang asing. Tingkatan yang ketiga, tahapan pada implementasi, di mana teknologi komunikasi di sini sudah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur atau fondasi atau tata letak, di mana sebuah organisasi bagi lembaga atau sebagai pelengkap bagi kehidupan individu. Oke, pembahasan yang kedua yaitu perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi, di mana suatu organisasi atau lembaga pengguna teknologi komunikasi memandang penerapan teknologi komunikasi sebagai satu manajemen sistem, di mana merupakan upaya atau usaha untuk mengoptimalkan hasil dari suatu sistem sebuah organisasi, perubahan yang dianggap sebagai suatu proses yang turun dari atas ke atas. Kemudian yang kedua, proses birokrasi merupakan usaha untuk mengubah kebijakan suatu lembaga berdasarkan persepsi atau opini atau pendapat manajemen puncak, dan perubahan ditentukan pembuat dan pengambil keputusan. Sedangkan yang ketiga yaitu pengembangan organisasi, di mana merupakan usaha untuk memenuhi keinginan atau harapan individu dan komunikasi dan komunitas yang muncul atau timbul akibat adanya dorongan untuk meningkatkan partisipasinya. Yang keempat, proses tawar-menawar merupakan hasil proses tawar-menawar yang pada akhirnya akan menghasilkan jalan keluar yang kompromi. Oke, perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi adalah terbagi menjadi empat. Yang pertama, teknosentrik, di mana terciptanya suatu perubahan dan dianggap sebagai faktor yang dominan, yang fokus terhadap kapasitas dan tersedianya teknologi. Sedangkan yang kedua, sosiosentrik, di mana fokus pada situasi sosial yang terdapat pada sebuah lembaga atau organisasi. Contohnya, isu-isu sosial serta perubahan sosial. Oke, yang ketiga, konflik, di mana tertuju pada proses pengambilan keputusan. Misalnya, untuk menyelesaikan suatu konflik, dibutuhkan penyelesaian dengan cara politik. Yang keempat, desain sistem, tertuju mulai dari teknologi, sosial, budaya, dan politik, di mana dikenal dengan sebutan siklus kehidupan sistem. Oke, pembahasan yang ketiga mengenai pelaku teknologi komunikasi, di mana dalam rangkaian sumber, penyampaian, dan penerimaan informasi, ada beberapa pihak yang tersangkut, ya, yang saling berkaitan dan saling tergantung satu dengan yang lainnya, yaitu pemakai, perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, produsen peralatan komunikasi, serta badan yang mengatur atau mengkoordinir seluruh kegiatan komunikasi dari segi ekonomis dan teknis dalam mengadakan peraturan, standar, harga, patokan, dan lain sebagainya.
Oke, jika tidak ada pemakai di sini, ya, namun ada perusahaan penyedia jasa komunikasi, produsen, dan badan mengatur, kira-kira eh, teknologi komunikasi tersebut berjalan tidak ya? Tidak akan ya, karena semuanya akan jadi sia-sia karena tidak adanya apa pemakai. Begitu juga kalau ada pemakai, ada produsen peralatan komunikasi, namun tidak ada penyedia jasa telekomunikasi, maka juga tidak akan ada komunikasi antar pemakai, tidak ada yang menjembataninya. Oke, pemakai di sini membutuhkan penyaluran dan penyampaian informasi yang membutuhkannya, di mana semakin lama semakin meningkat dalam jenis serta volumenya. Nah, kalau perusahaan merupakan penyedia jasa telekomunikasi, di mana memberi jasa telekomunikasi dengan kualitas dan harga yang pantas dan bertanggung jawab dalam penyampaian yang efisien, cepat, dan relatif murah. Contohnya di sini adalah wartel atau warung telekomunikasi. Oke, produsen peralatan komunikasi, perusahaan yang menghasilkan peralatan komunikasi dengan kualitas yang baik serta dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan bervariasi. Yang keempat, badan yang mengatur, mengeluarkan peraturan dan persyaratan yang standar pelaksanaannya berdasarkan pengalaman, tingkat teknologi yang ada, perkiraan perkembangan teknologi yang dicapai oleh sebuah industri, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan ongkos yang murah. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada informasi, ya, di mana informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam informasi, yaitu di mana informasi merupakan hasil pengolahan data, ya, di mana informasi juga bisa memberikan makna, di mana informasi itu harus berguna atau mempunyai manfaat. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut McLeod, ya, pada tahun 1997 memiliki 4 ciri. Yang pertama harus akurat, tepat waktu, relevan, serta lengkap. Oke, akurat artinya di sini informasi tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya, ya. Tidak dimanipulasi, tidak bohong, ya. Tepat waktu artinya informasi harus tersedia atau ada saat diperlukan. Relevan artinya informasi yang diberikan juga harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, lengkap. Informasi yang harus diberikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Jadi, informasi yang kita dapat itu benar-benar, ya, benar-benar lengkap. Karena kalau informasinya hanya setengah-setengah, nanti bisa jadi salah paham. Oke, di sini ada jenis-jenis informasi, ada absolute information, substitutional information, ada filosofik, subjektif, objektif, dan yang terakhir itu cultural information. Oke, absolute information itu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sedangkan substitutional itu jenis informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi di sini digunakan untuk sejumlah informasi. Yang ketiga ada philosophic information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Sedangkan kalau subjektif di sini berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Kalau objektif, informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tersebut. Kalau kultural informasi yaitu informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural atau misalkan kayak kebudayaan, ya, itu masuk ke dalam cultural information. Oke, selanjutnya kita masuk kepada komponen-komponen informasi.
di mana berdasarkan analisis pendekatan sistem informasi itu ada beberapa komponen informasi, yang itu ada root of information, di mana komponen inti dari informasi yang berada pada tahap keluaran pertama, sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh orang pertama. Jadi kalau orang pertama yang menyampaikan informasi itu disebut dengan root of information. Kalau bar of information itu badan atau batangnya informasi yang disajikan dan memerlukan informasi pendukung, di mana agar informasi pertama atau inti di sini dapat dipahami secara tuh. Nah, kalau branch of information itu informasi yang dapat dipahami apabila informasi sebelumnya ini telah dipahami. Jadi di sini merupakan percabangan ya dari informasi sebelumnya yang sudah dipahami. Nah, kalau stick of information yaitu komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Bentuk informasi ini biasanya berupa pengayaan pengetahuan atau arrangement, ya, di mana kedudukannya di sini hanya sebagai pelengkap atau suplemen terhadap informasi yang ada. Oke, but of information, komponen informasi yang sifatnya semi mikro. Namun, keberadaan di sini sangat dibutuhkan. Sehingga di waktu yang akan datang, ya informasi ini akan berkembang dan dicari orang-orang. Nah, yang terakhir yaitu lead of information, di mana merupakan informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan, seperti informasi tentang perakiraan cuaca, perakiraan kemarau panjang, dan terjadinya perakiraan terjadinya gempa atau gerhana bulan atau gerhana matahari. Oke, ada beberapa unsur teknologi komunikasi. Yang pertama, informasi, ya, di mana dapat berupa tulisan, suara, musik, gambar, dan data yang memiliki spektrum frekuensi dan bentuk-bentuk yang berbeda. Yang kedua, alat yang diperlukan untuk meneruskan informasi. Selain alat yang dipergunakan untuk meneruskan informasi, ada juga ya media transmisi dan sistem modulasinya. Nah, di sini dengan catatan ya, cara telekomunikasi melalui media pembawa atau transmisi, contohnya kabel koaksial ya, di mana sejenis kabel utama terbuat dari tembaga yang dikelilingi oleh anyaman halus tembaga lain dan di antara kedua sisinya terdapat isolasi. Oke, dengan cara yang sesuai ya, bentuk akhir informasi yang diterima itu harus serupa mungkin dengan bentuk awal informasi yang dikirimkan ya, dan dalam batas-batas distorsi yang dapat ditolerir ya. Jadi informasi akhir itu harus sama dengan informasi yang dikirimkan, tidak boleh ada perbedaan. Oke, dalam jumlah maupun kecepatan yang semakin meningkat ya, artinya lebar band atau bandwidth yang diperlukan semakin besar dengan sistem modulasi yang baik dan berteknologi tinggi. Oke, di sini misalkan ya melalui jarak yang semakin jauh. Kalau untuk lokal itu biasanya sekitar 10 kilometer. Kalau untuk interlokal itu jarak yang bisa ditempuh ya, yang dicapai hanya 250 kilometer. Nah, kalau internasional itu sampai dengan 2.500 kilometer. Sedangkan kalau untuk interkontinental itu sekitar 25.000 kilometer. Nah, di sini dengan biaya yang seekonomis mungkin ya, persoalan biaya sangat mempengaruhi kegunaan sebuah sistem. Sehingga harus dicari titik optimal di antara cara maupun peralatan yang paling sederhana dan murah ya. Namun dapat memaksimalkan untuk meneruskan informasi dengan cara yang baik dan dengan cara yang mudah. Oke, demikian penjelasan dari pertemuan kedua di mana materi hari ini yaitu mengenai konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Oke, kita sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.